Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bajunya putih-putih bersih sama seperti hatinya. Ya Allah, berikan kepada seluruh yang hadir di sini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada beliau dan kami semua anak cucu keturunan yang salih salihah. Berikan kepada kami hidup yang istiqomah dan semoga kami semua Engkau wafatkan husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, turut serta jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Begitu Allah berfirman di ayat 6 surah At-Tahrim. Ternyata yang Allah pinta bukan hanya sekedar kita sholat semata, bukan hanya sekedar kita puasa Ramadan saja, tapi Allah juga minta kita untuk jaga diri dan jaga keluarga. Kita jaga keluarga kita. Bukan hanya sekedar kita mau selamat sendirian, tapi moto keluarga itu menua bahagia bersama sampai syurga. Ya Allah, kami sama-sama tahunya hadirin, kalau ada seorang ayah yang usianya sudah senja bersama pasangan beliau yang sama senjanya, Allahu Akbar, berapa banyak beliau saling berdamai, memaafkan setiap kali salah seorang pasangan di antara beliau berdua berbuat keliru. Cinta yang begitu tergambar tulus ada di wajah beliau-beliau semuanya. Ketika sudah jadi kakek, ketika sudah jadi nenek, ketika sudah jadi orang tua yang mungkin usia pernikahannya cukup lumayan lama. Hadirin, berapa banyak beliau sudah selalu berdamai kalau ada kekurangan dari pasangannya. Menikah bukan hanya urusan cinta belaka, tapi menikah tentang tanggung jawab. Yang laki-laki bertanggung jawab, yang perempuan menjaga kehormatan. Pernikahan bukan juga hanya sekedar aku, kamu, KUA atau nun mati ketemu ba'aja iklab, masa aku ketemu kamu kita nggak ijab? Bukan cuma itu. Tapi menikah adalah tentang kita bersama bergandengan tangan menuju surga. Pasangan kita punya kekurangan. Ibu, izin bertanya, kira-kira suami kita sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Saya tanya balik, ibu sempurna atau tidak sempurna? Tidak. Kalau kita tahu diri kita tidak sempurna, punya kekurangan di mana-mana, lantas kenapa kita menuntut pasangan kita jadi yang sempurna? Kan sempurna bukan untuk dicapai. Kita tidak dituntut jadi sempurna, kita hanya dituntut jadi hamba yang lebih baik. Bukan sempurna, kesempurnaan milik Allah. Kita bukan dituntut jadi sempurna, dituntut kita jadi lebih baik. Lebih baiknya kita diawali dari jaga diri. Ada 3 cara kita menjaga diri. Apa 3 ini? Dengan iman, dengan ilmu, dengan amal. Singkatnya I-I-A. I yang pertama apa? Iman. Itu cara kita jaga diri. Iman membentengi. I yang kedua apa hadirin? Ilmu.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita beriman, sudah alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Lalu kita berilmu, Allah nanti tinggikan derajat kita setinggi-tingginya. Lalu yang ketiga, apa A-nya? Amal. Kita punya iman, kita punya ilmu, kita punya amal. Nggak hanya sekedar, ya saya tahu kok sholat tahajud baik, tapi kita nggak bangun. Ya saya tahu ilmu meninggikan derajat, tapi kita enggan belajar. Ya kita sama taunya bahwa dalam berumah tangga pasangan saya punya kekurangan, tapi kita nggak mau meredam ego. Hadirin, banyak dalam rumah tangga biasanya hadir rasa kecewa itu karena kita menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada pasangan kita. Kita naruh ekspektasi terlalu tinggi. Kita kira pernikahan itu selalu seindah cerita di dongeng. Kita kira pernikahan itu tentang nanti kita foto di payung-payung Masjid Nabawi terus tangan kita begini, tolong ya di video biar kayak teman-teman di Instagram. Ya kalau belum bisa nyampe Masjid Nabawi, Masjid Kubah Mas Depok dulu. Bukan. Semakin hari semakin tahu banyak kurangnya. Tapi kita tahu kita juga banyak kurangnya. Karenanya ayat Al-Quran yang masyhur tentang pernikahan, tentang keluarga. Apa ayatnya? Bunyi ayatnya adalah hunna libasul lakum wa atum libasul lahun. Pasangan kita pakaian untuk kita. Dan kita pakaian untuk pasangan kita. Hadirin didengar, dicatat, di reminder hadirin tentang satu poin ini. Kalaulah kita pun menjadi seorang nabi, ingat bahwa nabi sekalipun pasti punya sahabat yang selalu membersamai. Tapi nggak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya pun seorang nabi pasti punya sahabat yang membersamai. Rasulullah SAW ada yang membersamai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pun beliau ada yang membersamai istri beliau, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, Bunda Ummu Salamah, dan istri Nabi yang lain. Nabi punya sahabat. Maka kita pun untuk membangun keluarga butuh sahabat. Menikahlah dengan dia yang kita rela bersahabat lebih lama, menua bersama, karena menikah seumur hidup itu terlalu lama. Seumur hidup itu lama atau sebentar? Lama. Ketemu yang salah, bubar hadirin. Ketemu yang tepat, hidup akan makin kian berwarna. Kita mau pergi dari tempat ini menuju misalkan ke kota Bandung. Ternyata di sebelah kita dalam satu mobil yang sama ke tujuan Bandung, nggak enak diajak ngobrol. Kira-kira di mobil krik-krik atau penuh tawa? Waduh, krik-krik, nggak enak hadirin di mobil. Mas dari mana? Krik-krik banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita tidak menemukan kenyamanan pada siapa yang ada di sebelah kita. Tapi kalau teman safar kita, teman yang ramah, yang kita sama taunya ia memahami kita, perjalanan sejauh apapun terasa ringan dan gak ada berat-beratnya. Pernah ngerasa waktu berjalan cepat? Pasti pernah. Salah satu alasan kenapa waktu berjalan cepat, karena orang di sebelah kita enak untuk kita ajak ngobrol. Kita ngobrol, nggak kerasa tahu-tahu loh kok udah sampai? Iya cepet banget ya. Bukan waktu berlalu begitu cepat. Waktu terasa seolah cepat karena kita bertemu orang yang tepat. Hadirin, karenanya keluarga itu adalah pilar paling utama tentang bagaimana seorang hamba mendekat kepada Allah. Kita nggak mau masuk surga sendirian, betul? Kita mau masuk surga sama pasangan kita, betul? Pasangan kita mau kita gandeng sampai surganya Allah, bukan hanya di dunia. Maka syaratnya tadi I-I-A. Apa I-I-A? Iman, ilmu, amal.
Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk keluarga, lakukan yang terbaik. Karena Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kita adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali berkumpul, belajar, bermuhasabah bersama dalam renungan jiwa. Tentunya hari ini renungan jiwa mengangkat sebuah tema, yaitu Baiti Jannati, rumahku surgaku. Dan akan dibahas mengenai apa arti dari rumahku surgaku, tentunya dengan guru-guru kita, yaitu Ustadz Irfan Has dan Ustazah Syifa Fauzia. Selain itu juga sahabat jiwa, kita sudah menghadirkan narasumber yang inspiratif, yaitu ada Mona Ratuliu, seorang artis dan presenter, seorang ibu yang akan membagi kisah inspiratifnya. Selain itu kita juga sudah ada narasumber, yaitu Bapak Radmin. Assalamualaikum Bapak Radmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Radmin ini adalah seorang ayah, seorang suami yang di tengah keterbatasannya terus berjuang dan berusaha untuk keluarganya. Bapak Radmin nanti boleh izin membagikan ceritanya ya Bapak? Insya Allah. Oke. Nah pemirsa, kita akan sama-sama dengarkan bagaimana perjuangan dan kisah dari Bapak Radmin, namun sesaat lagi usai jeda berikut ini tetaplah di Renungan Jiwa. Bapak Radmin boleh ke atas Bapak, silakan. Memiliki keterbatasan fisik tak jadi penghalang seseorang menjadi sosok ayah dan suami yang bertanggung jawab sebagai penopang hidup keluarga, bagaimanapun keadaan dan keterbatasannya. Seperti Suratmin, warga Kebumen, Jawa Tengah ini, meski hidup dalam keterbatasan fisik tak mampu berdiri tegak karena menderita polio sejak kecil. Ayah dari Nadia Humaira Az-Zahra ini semangat menjalani hidupnya. Ditemui di rumahnya, Radmin, sapaan akrabnya, terlihat sedang asik bercanda dengan Huma, anak sematawayangnya. Meski tak menggendong buah hatinya, namun keceriaan jelas tampak terlihat di wajah Radmin dan Huma. Beban hidup Radmin tak cukup berhenti merawat Huma, istri Radmin, Rusdiantari, yang juga disabilitas, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Badan bagian bawah dari perut hingga kaki lumpuh permanen akibat menderita cerebral palsy pasca menjalani operasi sesar saat melahirkan Huma. Lalu bagaimana Radmin menjalani hari-harinya di tengah keterbatasan? Saksikan kisah lengkapnya dalam Renungan Jiwa. Keterbatasan fisik itu tidak menjadi halangan untuk berkarya atau berkeluarga yang harmonis, bisa ngerawat istri yang sudah terbaring, sudah nggak bisa apa-apa, ya itu adalah karunia Allah yang telah diberikan kepada kami, ya khususnya untuk saya ya. Masya Allah sahabat jiwa, kita sudah sama-sama sedikit melihat bagaimana perjuangan Bapak Radmin sebagai suami, sebagai ayah yang begitu luar biasa di tengah keterbatasannya. Dan kini kita akan membahas lebih dalam bagaimana perjuangan dari Bapak Radmin. Sudah di samping saya Bapak Radmin dan juga sudah ada Ustadz Irfan. Ustadz, mungkin bisa kita gali nih bagaimana seorang Bapak Radmin di tengah keterbatasannya bisa terus berjuang. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum ayahanda. Semoga ayahanda selalu dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa walaupun keadaan saya seperti ini ya, mungkin
itu semua adalah kehendak dari Allah. Saya sudah disabilitas seperti ini, lebih istri saya yang saat ini terbaring, nggak bisa apa-apa, tidurnya cuma telentang, dan seandainya buang hajat apa saja di situ, ya alhamdulillah saya seorang yang menangani itu semua. Alhamdulillah itu adalah karunia Allah yang telah diberikan kepada keluarga kami berupa kesehatan dan kekuatan untuk lebih kuat lagi, lebih maju lagi. Pak Radmin melihat kondisi istri seperti itu, ini bagaimana Pak Radmin mengurusi rumah tangga, kemudian juga mengurusi anak yang usianya baru 4 tahun Pak Radmin. Bagaimana ini Pak Radmin justru juga menjadi seorang ayah, mengambil alih sebagai peran istri, dengan Pak Radmin juga dalam kondisi keterbatasan. Seperti apa Pak Radmin, berat nggak? Keterbatasan fisik itu tidak menjadi halangan untuk berkarya atau berkeluarga yang harmonis. Ya alhamdulillah saat ini saya itu ya bisa ngerawat istri yang sudah terbaring, sudah nggak bisa apa-apa. Istri masih 4 tahun, ya itu adalah karunia Allah yang telah diberikan kepada kami, ya khususnya untuk saya ya. Pak Radmin melihat kondisi seperti ini, bagaimana Pak Radmin bisa menghidupi, mencukupi keluarga? Seperti apa pekerjaan sehari-hari yang Pak Radmin harus lakukan untuk menghidupi keluarga? Untuk menghidupi keluarga, alhamdulillah saya diberi keterampilan lalu yaitu menjahit pakaian ya. Bukan itu saja, tapi ya alhamdulillah ada dermawan-dermawan yang telah memberikan donasinya kepada keluarga kami, dan juga dari pemerintah itu memberikan bantuan-bantuan juga, alhamdulillah. Jadi saya bisa menghidupi anak dan istri. Ustadz Irfan, bagaimana melihat perjuangan Pak Radmin ini membangun surga untuk keluarganya? Seperti apa? Ya Pak Allah, Ayahanda, semoga Allah mengganti dengan surga Firdaus tanpa hisab, dan Ayahanda sekeluarga besar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hidup tidak pernah mudah untuk siapapun. Untuk kita, untuk beliau yang kita cinta, untuk Ayahanda Radmin, untuk kita semua, hidup tidak pernah mudah. Tapi selama seorang hamba terus berbaik sangka, seperti yang tadi Ayahanda utarakan, Ayahanda Radmin tadi menyampaikan, semua kehendak Allah, semua takdir dari Allah. Kalau kami baru bisa ngasih teori tentang ridho, tentang sabar, tentang ikhlas, hari ini kita semua belajar dari Ayahanda. Arti sabar sesungguhnya, ikhlas sesungguhnya, ridho sesungguhnya. Mohon bimbingannya untuk kami semua Ayahanda, agar kami senantiasa bisa ridho atas semua takdirnya Allah. Bagaimana Ayahanda, kami juga mohon diajari bagaimana agar kita senantiasa bisa ridho menerima takdirnya Allah. Menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekuatan hati kita, keikhlasan hati kita untuk lebih kuat dan lebih tabah untuk menjalani hidup di dunia ini yang kelak akan kekal di akhirat nanti. Pernah Ayahanda ngerasa capek dengan semua, atau mungkin ada perasaan yang lain?
ya kelelahan seseorang seperti saya ya, kelelahan atau maaf ya ibu, dari faktor U ya. Mungkin saya sudah capek dari jalan saja dari sana ke sini udah apa ya namanya ngos-ngosan oke pun ya. Udah capek sininya. Itu marganya apa? Udah faktor U. Berapa sih umur saya? 55, Bu. 55 tahun. 55 tahun itu baru beristri sekitar 5 tahun. Dulunya itu ya saya belum enggak kepikiran kalau saya itu akan punya istri ya, kan punya anak, enggak kepikiran Bu. Tapi alhamdulillah Gusti Allah, Allah Maha Agung, Allah Maha Adil terus menjodohkan saya dengan istri saya. Dulunya istri saya ya jalannya ya agak sama-sama disabilitas Bu, sama-sama disabilitas. Tapi setelah melahirkan itu terus nggak bisa apa-apa. Kata dokter itu ngidap cerebral palsy atau CP gitu. Pak Radmin, ini istri dan anak di rumah menonton, melihat Pak Radmin di sini, mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada istri maupun anak di rumah, seperti apa Pak Radmin? Ya buat istri dan anak saya, buat istri ya walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, selalu dekat di dalam hati. Untuk anak saya, untuk kedepannya semoga saja ada jalan untuk kehidupan yang terang, dan untuk masalah jenjang semoga dapat beasiswa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa doa dan amalan ayahanda sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu bisa menguatkan kita semuanya? Apa amalannya ayahanda? Adakah zikir yang ayahanda amalkan? Adakah bacaan-bacaan yang dirutinkan dan didawamkan? Apakah ada ayahanda? Ya wallahu a'lam ya. Ya biasa ya itu cuma mengamalkan ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dan banyak sebagainya. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. La haula wala quwata illa billah. Kalimat tadi pernah dibilang sama Nabi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan kalimat doa yang tadi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang dibaca Nabi Yunus juga. Doa yang Nabi Yunus baca ketika beliau di dalam perut ikan paus. Beliau baca di dalam gelapnya malam. Beliau baca di dalam dasar lautan. Sampai Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus alaihissalam dari gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Dan itu juga yang ternyata mengantar ayahanda jadi hamba yang ridho atas setiap anugerah yang Allah karuniakan pada beliau. Maka hadirin pemirsa di rumah, sahabat jiwa, terus juga ayo kita amalkan. Selain dari hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Mungkin dari jamaah yang hadir ingin bertanya langsung ke Pak Radmin. Kami persilahkan yang ingin bertanya boleh berdiri. Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Hasan. Assalamualaikum Pak Radmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya benar-benar tersentuh dengan kisah Bapak ya. Sekaligus saya juga bangga, saya juga salut. Masya Allah Bapak luar biasa, tegar banget, luar biasa tidak menyerah, alhamdulillah. Jadi saya mau bertanya, Bapak kan penjahit. Apakah penghasilan dari Bapak menjahit itu
bisa mampu untuk menghidupi keluarga Bapak sehari-hari. Karena kan yang saya tahu menjahit itu tidak tiap hari ya Pak ya. Itu aja pertanyaan dari saya dan semoga Bapak makin banyak rezekinya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya jahit itu sebetulnya memang nggak mencukupi dari satu keluarga Bu. Tapi alhamdulillah Allah itu maha adil Bu. Selalu ada rezeki. Ya walaupun dari manapun datangnya itu selalu ada. Satu baju saja hem itu jahitnya sampai 3 hari, 4 hari gitu. Padahal baju satu saja itu 50.000 3 hari, bayangkan Bu. Sekarang apa saja itu mahal Bu. Berarti 1 hari itu 10.000 kalau ada jahitan. Tapi kalau nggak ada jahitan ya sama sekali sih Bu, alhamdulillah. Pak Radmin, ini pelajaran yang luar biasa. Pak Radmin hadir di sini, duduk di sini, memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita yang di sini dan di rumah. Bagaimana Pak Radmin menjalani kehidupan selalu bersyukur, ridho, ikhlas. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Pak Radmin, terima kasih atas nilai-nilai yang diberikan ke kita hari ini, luar biasa sekali ya Pak Ustadz. Tentunya kita juga masih akan dibahas mengenai perjuangan. Siapapun yang duduk di sini tentunya akan bersyukur melihat pelajaran yang diambil dari Pak Radmin. Tentunya juga buat jamaah yang di sini ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Pemirsa, Renungan Jiwa akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saya waktu anak saya yang pertama umur 6 tahun, Ustazah pernah bilang katanya, aku gak suka punya ibu kayak bunda, aku gak suka tinggal di rumah ini. Saking sepertinya dia gak nyaman karena waktu itu saya suka menghukum, suka marah, suka ngomel gitu ya. Kemudian saya perbaiki, saya ikut banyak kelas-kelas, terus hubungan kita jadi lebih baik dan mengasuh dan mendidik anak tuh waktu itu jadi lebih enak lah, lebih efektif gitu. Tapi kemudian di saat anak saya umur 18, ada satu kejadian yang sangat memukul keluarga kami yang membuat saya akhirnya jadi tahu bahwa anak saya punya mental illness. Sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan Renungan Jiwa bersama saya Fatimah Albara. Tadi kita sudah lihat dan sama-sama mendengarkan, menyaksikan seperti apa cerita yang inspiratif dari Bapak Radmin. Bagaimana ia di tengah keterbatasannya tapi terus berusaha membangun surga untuk keluarganya dan untuk di rumahnya. Dan untuk itu pemirsa, di segmen kali ini kita sudah ada narasumber Mbak Mona Ratuliu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan seorang artis, presenter, ibu dan seorang istri. Dan tentunya juga di sini sudah bergabung juga Ustazah Syifa Fauzia dan juga dengan Ustadz Irfan. Kita akan kembali menggali bagaimana membangun surga di dalam keluarga. Kita akan sama-sama saksikan liputan dan cerita sedikit dari Mona Ratuliu. Mona Ratuliu adalah aktris dan presenter Indonesia yang memiliki sejumlah prestasi gemilang. Sejalan dengan dunia keartisannya yang selalu terlihat positif, rumah tangga Mona bersama suami yaitu Indra Brasko terkesan jauh dari badai sehingga selalu terlihat kompak dan harmonis. Tipe parenting yang Mona dan Indra terapkan dalam keluarga pun banyak dipuji masyarakat. Potret kekompakan Indra dan Mona beserta buah hati mereka pun kerap dibagikan di sosial media, baik sebagai seorang ayah penyayang serta ibu yang penuh kelembutan dan perhatian. Lalu apa rahasia keharmonisan keluarga Mona Ratuliu yang telah 20 tahun ia bangun? Saksikan kisahnya dalam Renungan Jiwa berikut ini. Luar biasa sahabat jiwa, ini Mbak Mona mungkin ini menikah muda betul ya, sekitar umur Betul 20 sekali, tahun. Umur 20 tahun saya Artinya menikah. ini sudah hampir 23 tahun Betul menikah, sekali. dikaruniai 4 orang anak. 4 plus 1. 4 plus 1. Jadi ada 1 orang ponakan, ibunya meninggal waktu COVID kemarin setelah melahirkan. Jadi waktu itu sempat saya susui juga, jadi sekarang tinggal sama-sama mengasuhnya 5 anak. Anak kandung ada 4 tapi mengasuhnya 5 anak.
Masya Allah. Ustazah mungkin ada yang ingin digali atau ingin disampaikan ke Mbak Mona mungkin? Kayaknya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Assalamualaikum Kak Mona. Waalaikumsalam Ustazah. Senang sekali bisa kenal dan bisa bersama-sama di sini. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semua. Dan para sahabat jiwa yang menonton di rumah. Assalamualaikum juga Ustadz Irfan. Aku mungkin sedikit mau tanya karena ngelihat Kak Mona bersama dengan suami adalah sosok public figure yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Bagaimana menjaga kehangatan dalam keluarga karena dua-duanya mempunyai aktivitas yang cukup banyak juga di luar. Dan yang aku tahu ada salah satu anak yang anaknya Kak Mona juga yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi bagaimana menjaga kehangatan dan juga tentunya menjaga keharmonisan keluarga bersama suami yang memang juga adalah seorang public figure. Menjaga kehangatan ini juga tantangan sih ya Ustazah ya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang oh keluarganya hangat gitu ya ibu-ibu, itu sih nggak simsalabim juga ya, nggak tiba-tiba mendadak. Memang perlahan dipelajari karena awal-awal menikah mungkin hampir sama dengan pasangan lain, saling mengenalnya tuh bikin kita juga kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang nggak paham gitu. Kamu kok ngomongnya ngegas sih gitu ya. Pokoknya saling mengenalnya tuh banyak melalui tantangan juga. Terus waktu menjadi awal-awal jadi orang tua tuh juga banyak tantangan. Saya maunya jadi orang tua yang lebih ke lemah lembut. Suami saya bilang lemah lembut tuh nggak bisa buat anak-anak, harus tegas gitu. Jadi ini ada dua cara parenting yang berbeda juga yang akhirnya dengan diskusi gitu ya, bertahun-tahun sih Bu ya, nggak sebentar juga diskusinya, lama-lama punya pandangan yang sama. Tapi nggak sampai situ aja, betul kata Ustazah, ada satu orang anak pertama saya memang mengalami mental illness. Jadi secara mental punya tantangan ya yang mungkin tidak seperti yang lainnya, butuh perhatian khusus gitu ya Ustazah. Tapi itu juga kita nggak langsung tahu. Jadi baru tahu kalau ternyata anak saya punya masalah mental. Waktu itu anak saya umurnya kurang lebih 18 tahun. Jadi awalnya tuh memang udah kelihatan tanda-tanda, tapi karena saya nggak punya pengalaman di situ, jadi saya juga nggak ngerti nih, nggak paham. Terus menerus yang saya lakukan adalah menasehati, jangan gitu, kamu tuh mesti bersyukur, punya keluarga yang hangat, punya rumah yang enak gitu ya, punya sekolah juga bagus gitu ya. Tapi memang sebenarnya nasihat itu bagus sih Bu buat anak-anak. Tapi kalau misalnya cuma kita orang tua yang mau didengarkan, ternyata jadinya nggak menemukan solusinya. Waktu itu akhirnya saya tahu anak saya punya permasalahan dengan mental justru ketika saya mulai mau mendengarkan apa yang disampaikan anak. Jadi ternyata mendengarkan anak tuh juga banyak ya manfaatnya ya. Betul. Jadi dengan banyak mendengarkan justru tahu masalahnya apa gitu. Baik Mbak Mona, ini sebelum kita ke Ustadz Irfan mungkin ingin bertanya. Bertepatan dengan hari keluarga, mungkin Mbak Mona bisa ceritakan pernah gak sih mengalami titik terendah atau menyerah, apalagi kita dengar tadi ada salah satu anak Mbak Mona ini butuh perhatian khusus, pernah gak mengalami titik terendah, seperti apa Mbak Mona ini bangkit bersama? Pernah banget ya. Jadi waktu awal saya menikah itu kan punya anak di usia 21 tahun. Sama sekali nggak tahu bagaimana cara mengurus anak. Nah waktu itu saya mulai sering ikut kelas-kelas parenting, waktu itu ibu-ibu. Kelas parenting psikolog, sering mendengarkan kajian-kajian juga. Saya dapat banyak ilmu, kemudian bisa membenahi hubungan saya dengan anak-anak yang dulu tuh sempat saya waktu anak saya yang pertama umur 6 tahun, Ustazah pernah bilang katanya, aku nggak suka punya ibu kayak bunda, aku nggak suka tinggal di rumah ini. Saking sepertinya dia nggak nyaman karena waktu itu saya suka menghukum, suka marah, suka ngomel gitu ya. Kemudian saya perbaiki, saya ikut banyak kelas-kelas, terus hubungan kita jadi lebih baik dan mengasuh dan mendidik anak tuh waktu itu jadi lebih enak lah, lebih efektif gitu. Tapi kemudian di saat anak saya umur 18 ada satu kejadian yang sangat memukul keluarga kami yang membuat saya akhirnya jadi tahu bahwa anak saya punya mental illness. Itu sih menurut saya titik terendah juga. Saya ngerasa kayaknya udah lumayan bisa punya kemampuan untuk menghandle anak-anak lewat ilmu-ilmu yang saya dapatkan, tapi ternyata di saat itu saya ngerasa nggak berguna gitu ya jadi ibu. Kok
ini sulit lagi nih buat saya gitu. Satu hal yang saya nggak kenal, satu hal yang saya nggak bisa menghadapinya. Ini apa nih gitu ya. Waktu itu sempat frustasi juga gitu. Ini apa lagi yang harus saya lakukan di titik seperti ini. Tapi ya alhamdulillah ya karena punya support system yang baik, suami saya juga sangat mau membantu, terus mau sama-sama belajar. Akhirnya mempelajari mental illness itu apa, kemudian mulai bisa menghadapi situasi ini. Mungkin karena yang lebih efektif tuh di saat-saat menjadi ibu tuh kan banyak tantangannya ya Bu. Anak kita umur 3 tahun masalahnya beda, nanti anak kita SD masalahnya beda, anak kita remaja masalahnya beda gitu ya. Anak kita udah menikah masalahnya beda. Memang kita fokus kepada gimana nih solusinya, kita cari solusinya, kita belajar lagi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa situasinya udah jauh lebih baik. Kembali bangkit begitu ya. Kembali bangkit, betul. Nah mungkin ada tambahan dari Ustadz Irfan. Kak Mona, semoga Allah memuliakan kakak sekeluarga. Amin. Tadi keren banget, saya highlight sedikit tentang support system. Kan tentu Kak Mona 23 tahun lebih dalam rumah tangga, pasti nggak mungkin selalu tentang sependapat saja, pasti kan ada aja beda pendapat. Gimana Kak Mona dan suami itu berkompromi yang hingga pada akhirnya support system di rumah tangga, yaitu pasangan kita sendiri itu jadi penyejuk, atau dalam bahasa Korea itu jadi qurrata ayunnya Kak Mona. Jadi gimana Kak Mona? Iya, terima kasih Ustadz pertanyaannya. Terus terang malu juga nih jawabnya ibu-ibu ya, karena 10 tahun pertama tuh Ustadz ya, itu ego sebagai seorang manusia ya Ustadz ya. Kalau saya sebagai seorang perempuan tuh kayaknya menguasai gitu, jadi kayaknya maunya didengerin terus. Itu pernah tuh ada di titik seperti itu. Tapi beda cerita setelah 10 tahun ke atas usia pernikahan, itu justru kayaknya ego udah mulai menurun, lebih bisa memahami, lebih bisa memaklumi, bukan cuma memaklumi pasangan tapi memaklumi diri sendiri juga, kalau ternyata bukan cuma pasangan, benar kata Ustadz yang gak sempurna, aku juga gak sempurna gitu ya. Setelah 10 tahun ke atas tuh Ustadz ya, lama banget ya, tapi alhamdulillah akhirnya ketemu. Iya betul. Kalau ada di antara hadirin yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Amin. Bertemu jodoh yang solih. Insya Allah. Mbak Mona, ini bertepatan dengan Hari Keluarga. Mungkin ada pesan atau tips yang ingin disampaikan kepada jutaan keluarga Indonesia yang menonton dan juga yang hadir hari ini. Ini bagaimana pesan atau tips supaya mereka ini bisa membangun surga untuk keluarganya? Masya Allah, saya juga masih belajar ya ibu-ibu dan pemirsa di rumah ya, sampai sekarang masih belajar dalam membangun surga di keluarga. Tapi kalau dari pengalaman saya yang bisa saya bagikan itu adalah memang tidak ada, betul-betul tidak ada keluarga yang sempurna. Keluarga menurut apa yang saya alami memang diciptakan untuk kita belajar. Makanya ada ujiannya gitu ya. Mungkin di ujian itu kita kalau lulus bisa naik kelas gitu ya. Ya memang di keluarga itulah kelas paling utama gitu ya, untuk belajar sabar, belajar ikhlas, belajar menerima ridho Allah. Kemudian belajar menciptakan surga di dunia dan juga di akhirat. Jadi ya apapun tantangannya, kekurangan suami, kekurangan kita, kekurangan anak-anak, ya kita syukuri, kita terima dan terus fokus kepada solusi, karena rumah tangga walaupun kayaknya kita lihat rumah tangga orang lain kenapa ya lebih indah daripada kita, tapi di balik itu pasti ada aja ujiannya. Ya kita fokus sama masalah kita fokus bagaimana dengan solusinya, insya Allah sabarnya kita, bagaimanapun cara kita menghadapi cobaan, mendapatkan ganjaran dari Allah, insya Allah. Baik, Masya Allah, inspiratif sekali Mbak Mona, terima kasih. Amin. Ceritanya inspiratif dan sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Syifa, dan untuk itu tetap saksikan Renungan Jiwa. Sakinah adalah tujuannya, mawaddah dan rahmah adalah bahan-bahannya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa, Rabbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memperbaiki diri kita, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh keluarga kita dapat Allah jaga, dan insya Allah kita sekeluarga ini tidak hanya sampai maut memisahkan, tapi sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Apa kabar ibu-ibu semua yang ada di sini? Baik, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dan tentunya untuk sahabat Jiwa TV One yang pada kali ini dimanapun berada, insya Allah Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Senang sekali saya Syifa Fauzia bisa membersamai dalam Renungan Jiwa pada episode kali ini. Dan judulnya adalah Rumahku Surgaku atau Baiti Jannati. Ini adalah harapan kita semua yang sudah berkeluarga. Kalau tadi kita di beberapa segmen yang sebelumnya sudah melihat pembelajaran dari keluarga Pak Radmin ataupun dari Kak Mona Ratuliu bersama keluarganya. Ada satu yang saya tangkap dari dua contoh tersebut, yaitu bagaimana dua keluarga ini menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga kehangatan keluarga. Kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Luqman dalam surat Luqman, pada salah satu ayat disampaikan bahwa Luqman berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Ini adalah pesan yang paling utama pada saat kita memiliki anak-anak yang sudah bisa diajarkan ketauhidan. Karena yang paling utama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah akidah dan keimanan. Ini yang harus diperjuangkan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan kesabaran kita. Apakah kita sebagai ibu ataukah kita sebagai istri, di sini kita harus bisa menciptakan kesabaran. Dan untuk menciptakan kenyamanan yang ada di keluarga. Kalau suami biasanya pulang ke rumah bercerita, berkeluh kesah tentang apa yang terjadi hari itu, kita sebagai istri tentunya harus bisa menyeimbangi dari apa yang disampaikan oleh suami kita. Jadi peran istri di sini adalah untuk sebagai penyeimbang dalam keluarga. Kalau kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, di situ kita bisa melihat bahwa yang pertama, sosok Nabi Ibrahim adalah sosok yang mempunyai komunikasi yang baik dalam menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Nah, insya Allah ibu-ibu semua atau teman-teman sahabat jiwa yang ada di sini apabila sudah berumah tangga bisa menyampaikan pesannya kepada suaminya agar bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua adalah tentunya memiliki keteladanan dan jiwa dan keimanan yang selalu senantiasa taat kepada Allah. Ini adalah tentunya pesan-pesan dan harapan kita untuk para laki-laki di luar sana yang menjadi suami dan pendamping kita semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim begitu taat kepada Allah. Begitu yakin akan berbagai ujian. Tapi jangan lupa, juga pada saat berbagai ujian itu terjadi, Nabi Ibrahim memiliki istri, yaitu Siti Hajar. Contoh perempuan, contoh ibu yang luar biasa. Memberikan contoh bagaimana tidak putus asa. Taat kepada Allah, berbakti kepada suaminya. Ditinggal di gurun pasir yang luar biasa, gak ada apa-apa di sana. Kalau sekarang kita sudah pergi ke Safa dan Marwah itu udah dingin ya. Kalau pada saat itu kita bisa memaknai bagaimana perjuangan Siti Hajar, hanya gurun pasir yang terlihat. Tapi pada saat mengetahui bahwa itu adalah pesan Allah, itu adalah hikmah yang insya Allah akan Allah berikan jalan keluar, beliau sabar dan tawakal. Dan harus bisa untuk dapat menjaga dari anaknya yang pada saat itu masih sangat kecil, yaitu Nabi Ismail. Nah sekarang kita sampai kepada sang anak, yaitu Nabi Ismail. Ini menjadi tantangan kita bagaimana kita kepengen anak-anak kita soleh ataupun solehah. Disinilah menjadi ujian ataupun tantangan kita sebagai orang tua.
Bagaimana bisa di zaman yang sekarang ini begitu berat tantangannya. Tentunya juga kita akan mencari dari bagaimana Quran mengajarkan kita mendidik anak, bagaimana Nabi mengajarkan kita dari berbagai hadisnya. Dan alhamdulillah kalau tadi Ustadz Irfan Has juga sudah membacakan salah satu hadis yang terkenal, bahwa Nabi ini adalah yang sebaik-baiknya kepada keluarga. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang Nabi lakukan bisa menjadi contoh. Tidak hanya untuk para suami, tapi juga tentunya kita sebagai istri dapat bisa menyeimbangkan apa yang menjadi ikhtiar kita menciptakan keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah. Jadi kalau ditanya sakinah, mawaddah, warahmah, biasanya kita kalau dalam pernikahan sering ya untuk kita menyampaikan doa-doa seperti ini. Nah ini adalah usaha, sakinah adalah tujuannya, mawaddah dan rahmah adalah bahan-bahannya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa, Rabbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memperbaiki diri kita, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh keluarga kita dapat Allah jaga, dan insya Allah kita sekeluarga ini tidak hanya sampai maut memisahkan, tapi sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa tausiah yang luar biasa yang menyentuh hati kita semua di sini. Dan untuk itu sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab langsung bersama dengan Ustazah Syifa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa. Apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika saya dimentahkan sama anak laki-laki saya atau anak perempuan saya, ketika kemudian beliau mengatakan ayah atau ibu aja nggak seperti itu? Yang bisa kita lakukan 3. Yang pertama, terus gunakan senjata terbaik orang beriman. Apa itu? Ad-du'a silahul mu'min. Doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, di segmen ini kita akan membuka sesi tanya jawab dan nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Irfan dan juga Ustazah Syifa. Hadirin yang bertanya boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dengan saya Dara dari Jatiwaringin. Bertanya terkait sebenarnya seyogyanya seorang wanita ketika memutuskan untuk menikah itu kan ingin mendapatkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga mempunyai keturunan yang baik pastinya insya Allah. Tetapi bagaimana ketika kita telah membina ketika kita telah membina sebuah rumah tangga, tetapi tidak didasari dengan iman yang baik oleh seorang suami, dan ketika kita sedang memberikan arahan terhadap anak, salah satunya misalkan kita beribadah, tetapi orang tuanya tahu seorang imam tidak memberikan contoh. Lalu apa yang harus, ketika saya bertanya, ketika saya mengarahkan, ayo abang kita sholat seperti itu. Tapi anaknya itu berkata, ayah aja tidak melakukannya. Itu yang saya ketika saya sedikit perih gitu mendengar itu, dan saya harus menjawab apa gitu. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan balasan omongan dari anak yang cukup pedih untuk saya, seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon izin Ustazah, Kak. Semoga kakak yang bertanya dimuliakan Allah dan semua hadirin dimuliakan Allah dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan untuk kita pasti ada maksud dan tujuannya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika saya dimentahkan sama anak laki-laki saya atau anak perempuan saya? Ketika kemudian beliau mengatakan ayah atau ibu aja nggak seperti itu, yang bisa kita lakukan 3. Yang pertama, terus gunakan senjata terbaik orang beriman. Apa itu? Ad-du'a silahul mu'min. Doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka yang pertama, berdoalah terus, mohonlah kepada Allah sebagaimana Allah ajarkan di Quran surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata
a'yun. Kita mohon kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku pasangan untukku, keturunan untukku, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mataku. Setelah kita terus mendoakan, saya sudah mendoakan Ustadz, harus apa lagi saya? Sedangkan beliau belum berubah. Kata Rasulullah yang kedua, innallaha la yamallu hatta tamallu. Jangan pernah bosan. Kadang sebagai pasangan kita cepat banget bosan. Kita mengajak pasangan untuk taat, tapi baru ajakan ketiga kita udah bilang, toh kan gak mau lagi kan, udahlah terserah kamu. Jangan, sedikit-sedikit kita menganggap ya udahlah kalau dia nggak mau. Kalau dalam bahasa Jawanya tuh mutungan. Kita tuh sering banget juga mudah banget berputus asanya. Jangan, dalam Islam tidak mengenal putus asa. Setelah berdoa yang kedua, jangan bosan-bosan, ajak. Lalu yang ketiga, hendaknya kita memberi tauladan. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, 44, 45, di antara kalimat tengahnya adalah, kenapa manusia itu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan dia lupa sama dirinya sendiri? Jangan ya. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kita nyuruh orang buat baik, kitanya enggak? Kan kitanya juga harus memberi teladan kebaikan. Anak kita melihat siapa yang paling dekat, ayahnya, bundanya. Maka mari kita teladankan kebaikan. Singkatnya 3. 1, terus doakan. 2, jangan bosan-bosan, ajak kepada kebaikan. 3, beri teladan terbaik untuk buah hati tercinta kita. Semoga Allah memberi taufik agar kita semua bukan cuma jadi anak yang baik, tapi kita jadi orang tua yang baik. Bukan cuma jadi anak yang solih, tapi semoga Allah mengizinkan kita jadi orang tua yang solih. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan hadirin, kami masih membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Sifa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya. Saya juga di pengajian Majelis Taklim Ustazah. Sebelum saya bertanya, saya ingin sekedar curhat sedikit Ustazah. Yang mana di sini saya sebagai ibu rumah tangga mempunyai 4 orang anak. Yang bermasalah ini di nomor 4. Yang alhamdulillah sekarang sudah di kelas 3 SMP dan di dalam pesantren, yang mana ini detik-detik untuk tamat SMP dan akan meneruskan jenjang ke SMA. Di sini dia ingin keluar dari pesantren tersebut dan ingin sekolah di sekolah SMA biasa. Saya langsung sedih mendengarnya. Sedihnya, posisi saya yang jauh, kebetulan anak saya berada di Aceh. Hati saya sedih gitu, tetap sedih. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya seorang ibu, tipsnya itu agar anak saya ini bisa lembut hatinya, bisa cara saya memberikan pandangan kepada anak saya bahwasanya sekolah yang dia sekarang ini lebih bagus gitu untuk dia ke depannya. Itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sepertinya sama kita karena anak saya juga baru akan selesai SMP. Dari pondok juga, dan insya Allah akan melanjutkannya di luar, jadi tidak melanjutkan lagi di pondok. Intinya Ibu adalah pertama, komunikasi kita terhadap anak-anak yang sedang umurnya ini beranjak dewasa memang lebih diperlukan perhatian. Artinya kalau dari saya, bagaimana kita bisa membahasakan keinginan kita, tapi di satu sisi mendengarkan apa yang anak kita akan lakukan. Karena sekali lagi yang menjalankan nanti apakah dia bersekolah, apakah dia akan di pesantren atau dia akan di luar adalah anak kita sendiri. Ada satu hal yang pada saat saya melepas anak saya juga ke asrama pada saat itu, saya berpikir bahwa
saya punya keinginan, anak pun juga punya keinginan. Tapi kalau dia nanti nggak betah, yang ada yang di pikirannya dia bukannya menangkap ilmu, tapi kepengen keluar, kepengen pulang, dan pengennya sama kita misalnya. Nah, jadi bahasakan bagaimana kebutuhan dari keluarga, kebutuhan dari anak itu menjadi satu dan bersinergi. Bahasakan bahwa kita pun mendengar apa yang mereka inginkan dan juga mereka pun insya Allah akan mencoba belajar untuk menerima apa yang kita inginkan. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah dimanapun mereka, apakah bersama kita di rumah ataukah di pesantren ataukah di tempat lain untuk mencari ilmu, kita berdoa mudah-mudahan Allah akan menjaga anak-anak kita dan Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa merawat dan mendidik mereka dengan baik. Insya Allah tentunya dalam ketakwaan dan keimanan yang kita inginkan bersama-sama. Kita sama-sama doa ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ustazah, tentunya juga ini jadi pelajaran kita supaya kita semua bisa terus membangun surga dalam keluarga. Amin, insya Allah. Baik. Sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan bermuhasabah bersama. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa. Ya Allah, izinkan kami terus bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Memutih rambut beliau, melemah tulang beliau, memudar daya ingat beliau. Tapi kami sangat ingin berbakti kepada beliau ya Allah. Beri kami kesempatan terus bisa birrul walidain kepada kedua orang tua kami. Sahabat jiwa dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah pada penghujung episode kita pada hari keluarga Renungan Jiwa hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dan tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kami bisa menjadi pelajaran untuk keluarga di rumah di Indonesia, bisa membangun keluarga yang penuh menuju surga. Untuk itu, saya Fatimah Abar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan yang tersilap dan salah dari kita, dan mengumpulkan kembali kita kelak di surganya Allah taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahana ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, izinkan kami terus bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Memutih rambut beliau, melemah tulang beliau, memudar daya ingat beliau. Tapi kami sangat ingin berbakti kepada beliau ya Allah. Beri kami kesempatan terus bisa birrul walidain kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ada di antara kami orang tua kami telah berpulang. Lapangkan kubur beliau ya Allah. Jadikan riyad min riyadil jannah ya Allah. Jadikan kubur kedua orang tua kami kubur yang terang benderang. Kumpulkan kembali kami kelak bersama kedua orang tua kami di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Izinkan kami Engkau, izinkan kaki ini melangkah ke tanah suci Makkah, Madinah. Izinkan kami menggandeng tangan kedua orang tua kami untuk sampai di Arafah, untuk berwukuf, untuk mabit di Muzdalifah, untuk sampai di Mina. Izinkan tangan ini menggandeng kedua orang tua kami tawaf mengelilingi Ka'bah.
Izinkan kami menemani kedua orang tua kami bersa'i. Izinkan ya Allah kami terus bisa berbakti. Wahai Allah, jangan biarkan ada di antara kami keluar dari tempat ini kecuali Engkau lapangkan dadanya, Engkau hilangkan sesaknya, Engkau mudahkan urusan-urusannya, Engkau bahagiakan kehidupannya. Wahai Allah, bahagiakan kami di dunia. Karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahi untuk kami keturunan yang salih dan salihah. Anugerahkan kepada kami ya Allah jiwa yang istiqamah sampai kami kelak Engkau takdirkan wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, silakan saling berpelukan dengan yang ada di sebelahnya, saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.